Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, sejahteralah hidup kita di hari ini, Jumat 27 Mei tahun 2022. Adalah sebuah anugerah jika kita bisa kembali berada di hari ini, amin. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka percayalah juga bahwa di sepanjang hari ini Tuhan pasti akan memberkati, menolong, dan menyertai hidup kita, amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua kegiatan aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-28, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-28, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Judul perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhanlah mahkota kemegahan kita. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kelima. Pada waktu itu, Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Tahukah saudara bahwa mahkota adalah lambang kemegahan yang dikenakan oleh raja atau seorang ratu? Mahkota merupakan lambang legitimasi, kekuasaan, kemakmuran, kejayaan, dan kehidupan. Akan tetapi bagaimana dengan mahkota yang sudah jatuh dari kepala pemakainya? Apakah hal itu masih dikatakan sebagai sesuatu yang megah? Bacaan hari ini berbicara tentang Samaria dan kerajaan utara yang disimbolkan dengan Efraim. Kota yang subur itu penuh dengan orang-orang melakukan kejahatan. Mabuk oleh anggur menggambarkan keadaan mereka yang lupa diri, hidup dalam kecemaran, pesta pora, dan kenajisan. Mereka begitu bangga dengan keadaan mereka yang baik dan kaya karena kesuburan tanahnya, sehingga mereka melupakan Allah. Namun kemudian kota itu menjadi kota yang celaka, sehingga Allah akan membinasakan mereka melalui kekuatan bangsa asing. Segala kebanggaannya akan lenyap diinjak-injak para penyerbu yang datang dengan kekuatan penuh. Kota yang penuh kebanggaan itu akan hilang lenyap dan tidak diingat orang lagi. Lalu bagaimana supaya mahkota yang sudah rusak itu mendapatkan kembali kemegahannya? Allah semesta alam akan menjadi mahkota yang permai dan perhiasan kepala yang indah bagi sisa umatnya. Dia akan menaruh keadilan pada orang-orang yang mengadili, kekuatan dan keberanian kepada para penjaga atau pengawal kota. Sidang jemaat Tuhan, pahamilah akan hal ini, bahwa orang yang hidupnya mengandalkan kekayaan, kedudukan atau kebesarannya, kemudian meninggalkan Allah dan hidup dengan cara yang tidak berkenan, akan mendapat hukuman. Segala perbuatan mengandalkan kekuatan sendiri akan hancur, tidak tersisa lagi. Allah sajalah yang seharusnya menjadi sandaran dan andalan kita. Amin. Dan sudah seharusnya hukum-hukum Allah menjadi kesukaan kita. Dan sidang jemaat Tuhan, sebagai ciptaan yang berharga bagaikan mahkota, mari kita tidak tinggi hati atas kemampuan dan keberadaan kita. Sebaliknya, kita terus menjalani ketetapannya dengan rendah hati supaya tetap menjadi mahkota kebanggaannya. Amin. Tidak ada hal yang patut kita banggakan dari hidup ini kecuali Allah yang telah menjadi mahkota kemegahan bagi hidup kita. Dan Dia adalah pemilik kita satu-satunya yang berhak atas seluruh kehidupan kita. Karena itu percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia sungguh baik. Diberkatilah kita. Kiranya perenungan kita di pagi hari ini sekali lagi mengingatkan dan menyemangati iman kita kembali. Kalau Allah itu adalah harta yang terindah yang patut kita perjuangkan. Karena Dia adalah mahkota kemegahan kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dimanapun kita berada. Dan kemanapun kaki kanan kaki kirimu melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Dan apalagi ketika kita telah meminta berkat dan anugerah Tuhan, maka percayalah apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kirimu pasti dibuatnya berhasil. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.